Baik, halo kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Caterpillar New Scroll Fuel System. Adapun izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Renaldin Indrapriyono, asal dari Poliban dengan prodi alat berat. Poliban Politeknik Negeri Banjarmasin. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang Caterpillar New Scroll Fuel System. Gitu ya. Nah, pendahuluan. Mungkin teman-teman yang sudah paham tentang bentuk mesinan, ada satu fakta bahwa semakin banyak bahan bakar yang diterima engine, maka semakin besar output torsi yang dikeluarkan oleh engine. Jadi, Caterpillar New Scroll Fuel System ini, atau sistem bahan bakar ini, kawan-kawan, mengirimkan bahan bakar bersih pada saat dan jumlah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan horsepower. Jadi, seluruh komponen di dalam fuel system ini saling bekerja sama, mengalirkan fuel dari komponen awal, dari fuel tank sampai ke dalam ruang bakar. Dan di sini saya akan menjelaskan secara tidak terlalu detail, tapi menjelaskan secara umum bagaimana dia bisa mengambil bahan bakar dari mulanya dari tangki sampai ke dalam silinder. Nah, sistem bahan bakar atau yang saya bahas ini yaitu Near Fuel System. Dia biasanya ada di engine Caterpillar 3406. Untuk komponen-komponennya, kawan-kawan, seperti yang terlihat di slide, ada dari nomor 1 sampai nomor 11. Akan saya jelaskan satu persatu. Nomor 1 dimulai dari fuel tank, nomor 2 secondary fuel filter, nomor 3 fuel transfer pump, nomor 4 fuel injection pump, nomor 5 governor, nomor 6 timing advance mechanism, nomor 7 fuel ratio control, nomor 8 high pressure fuel line, nomor 9 low pressure fuel lines, nomor 10 nozzle, dan nomor 11 return. Jadi komponen yang ada di sini saling bekerja sama mengalirkan fuel dari mulai nomor 1 fuel tank sampai ke dalam silinder. Ya. Nah, untuk aliran fuel sendiri, kawan-kawan, gambar ini adalah skematik bahan bakar engine pada 3406B Caterpillar, di mana aliran bahan bakar dari tangki menuju injektor yang ada di silinder. Mulai dari transfer pump nomor 8, nah transfer pump ini mengisap bahan bakar dari tangki menuju ke fuel filter yang pertama di nomor 6. Nah, kemudian bahan bakar akan mengalir melewati hand priming pump nomor 8 dan memasuki secondary fuel filter di nomor 4. Nah, kemudian memasuki fuel manifold nomor 10 dan melalui fuel line nomor 1. Dia masuk dari nomor 4 melalui fuel line nomor 1 masuk ke fuel manifold nomor 10. Nah, bypass valve dalam fuel injection pump mempertahankan tekanan bahan bakar. Dengan bahan bakar bertekanan di dalam fuel manifold, bahan bakar akan dimasukkan ke dalam ruang high pressure pump. High pressure pump mempaparkan bahan bakar dan mengirimnya melewati high pressure line ke fuel injection nozzle di nomor 2 pada tekanan yang sangat tinggi. Saat tekanan bahan bakar di dalam high pressure fuel line, sekedar menjelaskan dari high pressure fuel line terdapat di antara nomor 2 dan nomor 10, kawan-kawan. Melebihi tekanan. Jadi saat tekanan bahan bakar di dalam high pressure fuel line ini melebihi tekanan bukan nozzle, fuel diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Dengan tekanan yang sangat tinggi dan lubang tip pada fuel injector nozzle yang sangat kecil, fuel itu akan dikabutkan. Jadi fuel yang dari bentuk cair akan dikabutkan masuk ke dalam ruang silinder dengan tekanan yang sangat tinggi dan lubang tip pada fuel injector nozzle. Jadi kenapa bisa kabut? Karena lubang tip pada nozzle itu yang kecil dan tekanan yang sangat tinggi. Dan dengan fuel yang dikabutkan tadi itu dapat memungkinkan pembakaran sempurna di dalam silinder. Bahan bakar yang tidak diinjeksikan akan dikembalikan kembali ke fuel manifold nomor 10, kemudian kembali ke tangki di nomor 5. Kita lanjut ke fuel tank. Kita lanjut ke komponen-komponen yang terdapat di dalam New Scroll Fuel System dimulai dari fuel tank. Jadi fuel tank ini menyimpan, melepaskan gelembung udara atau di-aerate dan mendinginkan bahan bakar. Tangki berada pada lokasi dan ukuran yang berbeda pada unit untuk memastikan sejumlah waktu operasi tertentu. Dan pada contoh di gambar ini, kawan-kawan, fuel tanknya terletak di bagian kanan
dan pada unit of high water atau OHT. Lanjut ke primary fuel filter. Nah, primary fuel filter ini menyaring kotoran besar yang sering terkumpul di fuel tank. Untuk lokasinya sendiri umumnya terletak sebelum transfer pump, kawan-kawan. Filter ini biasanya mempunyai elemen yang dapat dibersihkan secara berkala untuk meningkatkan umur secondary filter selanjutnya, serta melindungi transfer pump. Lanjut ke fuel transfer pump, kawan-kawan. Jadi fuel transfer pump ini menghisap bahan bakar dari tangki melewati primary fuel filter. Kegunaan utama dari fuel transfer pump ini adalah untuk memberikan suplai bahan bakar bersih yang mencukupi pada injection pump. Jadi segera setelah starter motor berputar dan pada saat engine running, fuel transfer pump ini akan mulai untuk memumpahkan bahan bakar. Untuk letaknya sendiri, dia terletak di bawah pump housing 3406. Pompa ini diaktifkan oleh camshaft fuel pump yang unik di dalam housing dan dapat mengirimkan sekitar speknya 200 liter bahan bakar per jam dengan tekanan 172 kPa pada engine model 3406. Kita lanjut aja. Maaf, saya akan menjelaskan sedikit cara kerja fuel transfer pump. Pompa ini, seperti yang sudah disebutkan tadi, menyuplai kebutuhan bahan bakar pada engine. Pada gambar di slide ini, push rod hampir benar-benar memajang dan return spring telah mendorong piston ke puncak pompa. Gerak ke atas dari piston akan membuka inlet check valve yang di bawah, dan bahan bakar akan memasuki lubang inlet. Check valve pumping pada bagian atas piston tertutup, dan piston akan mendorong bahan bakar memasuki lubang outlet. Nah, bahan bakar yang bertekanan ini akan membuka check valve pada outlet port. Tidak ada pressure, untuk perlu diperhatikan, tidak ada pressure relief valve pada pompa ini karena tekanan outlet bahan bakar diatur oleh gaya pumping spring. Saat camshaft terus berputar, lob camshaft tidak lagi memberikan gaya dorong ke push rod. Pumping spring sekarang menggerakkan piston naik dan menaikkan tekanan bakar di atas piston. Nah, hal ini akan menyebabkan check valve tertutup, inlet dan outlet check valve terbuka. Seiring dengan naiknya piston, bahan bakar di bagian atas piston melewati outlet check valve ke outlet port pompa. Bahan bakar ini juga bergerak melalui inlet port pompa dan inlet check valve dan akan mengisi area di bawah piston. Nah, pada keadaan ini pompa siap untuk memulai siklus baru. Fuel transfer pump yang digerakkan oleh gear juga digunakan pada engine 3500 series dan 3406 EW. Prinsip operasinya kurang lebih sama dengan pompa gear yang digunakan pada sistem hidrolik. Kita lanjut aja ke secondary fuel filter. Jadi secondary fuel filter ini menyaring partikel-partikel yang lebih kecil dan kontaminan dari bahan bakar yang dapat merusak nozzle atau fuel injector. Setelah bahan bakar keluar dari fuel transfer pump, dia akan mengalir memasuki secondary fuel filter. Untuk letaknya sendiri, secondary fuel filter ini terletak di antara transfer pump dan injection pump housing. Tidak seperti oil filter, fuel filter tidak memiliki bypass valve. Diperhatikan, jika fuel filter tersumbat, aliran bahan bakar akan terhenti dan engine tidak akan hidup. Hal ini melindungi engine dari bahan bakar yang kotor. Secondary fuel filter diganti pada interval service dan normalnya berupa filter tipe throw-away atau spin-on. Lanjut ke hand priming pump. Nah, hand priming pump ini fungsinya untuk membuang udara dan mengisi sistem saat salah satu komponen sistem bahan bakar termasuk filter dilepaskan untuk perawatan atau saat unit kehabisan bakar. Jadi kebanyakan final fuel filter ini menyatu dengan hand priming pump, kawan-kawan, seperti tidak digambar. Nah, itu fuel filter yang utamanya terletak di bawah, sementara yang di kotak merah ini adalah hand priming pump. Kita lanjut ke fuel injection pump. Jadi fuel injection pump ini bekerja sama dengan komponen-komponen lain seperti yang ditunjuk pada gambar dari nomor 1, 2, 3, 4. Yang nomor 1 itu FIP yang utamanya. Dia bekerja sama dengan timing advance nomor 2, governor nomor 3, dan fuel ratio control nomor 4. Semua komponen ini bekerja sama untuk mengatur penginjeksian bahan bakar. Nah, setelah dari secondary fuel filter tadi, fuel akan dikirimkan ke fuel injection pump. Komponen-komponen ini memiliki pengaruh langsung terhadap performa engine. Nah, saat engine dibebani dan kecepatan engine berubah, sejumlah bahan bakar yang bervariasi harus diinjeksikan pada waktu yang berbeda untuk merupakan burn window yang tepat. Untuk itu, timing advance ada untuk mengatur kapan bahan bakar diinjeksikan, dan governor mengatur seberapa banyak bahan bakar yang dikirimkan ke engine. Perlu diperhatikan, kawan-kawan, fuel injection pump ini merupakan jantung dari sistem bahan bakar. Nah, memahami bagaimana FIP ini bekerja merupakan langkah awal yang penting untuk mempelajari fuel system.
Lanjut ke camshaft FIP, kawan-kawan. Gear front timing engine menggerakkan camshaft fuel injection pump pada sebuah kecepatan yang sama dengan kecepatan main camshaft engine. Nah, gambar ini kawan-kawan adalah sebuah contoh dari fuel injection pump camshaft. Ya. Nah, camshaft ini memiliki beberapa peningkatan dari camshaft rancangan awal. Peningkatan tersebut adalah camshaft yang lebih besar dan lebih berat yang memungkinkan lob untuk dirancang agar bisa memberikan pengangkatan yang lebih cepat dan durasi injeksi fuel yang lebih singkat. Hal ini akan menaikkan tekanan injeksi untuk meningkatkan efisiensi engine. Nah, output yang lebih tinggi pun akan keluar dengan bahan bakar yang lebih sedikit yang berhubungan dengan emisi. Fuel transfer pump digerakkan oleh lob unit pada ujung camshaft. Kita lanjut aja ke hydraulic timing advance unit. Nah, apa gunanya komponen ini, kawan-kawan? Ini berfungsi untuk menambah atau mengurangi injeksi bahan bakar dengan merubah putaran camshaft fuel injection pump. Waktu injeksi bahan bakar dapat dimajukan atau dimundurkan. Lanjut aja. High pressure fuel line. High pressure fuel line yang seperti gambar yang di kotak warna merah ini menghubungkan tiap fuel injection pump ke nozzle melalui adaptor through the head atau bulkhead. Jadi posisinya terletak di antara pump manifold dengan nozzle, kawan-kawan. Lanjut ke nozzle, salah satu komponen final dari fuel system ini. Nah, nozzle itu berfungsi untuk mengoperasikan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, bahan bakar ini dikabutkan karena ujung tip pada nozzle tersebut yang kecil, sehingga bahan bakar tersebut bisa dalam bentuk kabut di dalam ruang bakar. Return line. Return line ini di dalam gambar di slide tersebut tidak dijelaskan, tidak ditunjukkan yang mana return line. Jadi return line ini posisinya berada di nomor 11 alias nomor 1 alias tangki dan di nomor 4 alias fuel injection pump. Return line ini mengarahkan kelebihan bahan bakar untuk kembali ke tangki. Nah, sepanjang perjalanan fuel kembali ke tangki, fuel tersebut akan terus-menerus memberikan pendinginan dan pelumasan bagi komponen-komponen di dalam FIP, kawan-kawan. Oke, untuk orifice bleed valve ini, kawan-kawan, orifice bleed valve terlihat di gambar yang dikasih warna kuning itu, kawan-kawan. Jadi fungsi dari orifice bleed valve ini adalah untuk menghilangkan udara di dalam bahan bakar, kawan. Jadi setiap sekitar 10 galon 40 liter bahan bakar per jam dan semua udara di dalam sistem akan kembali ke tangki suplai melalui valve ini. Hal ini akan membantu menurunkan temperatur bahan bakar dan menghilangkan gelembung udara di dalam bahan bakar yang perlu diketahui dapat mengurangi horsepower. Nah, sedikit saya akan menjelaskan cara kerja FIP, kawan-kawan. Jadi dimulai dari ada 4 gambar di dalam slide ini, kawan-kawan. Dimulai dari yang 1, 2, 3, 4. Nomor satunya adalah bagian atas sebelah kiri. Nah, pada awal siklus di gambar nomor 1 kiri, atas kiri ini, return spring akan menahan lifter turun ke base circle cam loop. Karena plunger terpasang ke lifter, plunger akan turun ke barrel, fill dan spill port, keduanya terbuka. Tekanan bahan bakar di manifold akan menyebabkan bahan bakar mengalir masuk dan mengisi area barrel di bawah plunger. Lanjut ke selanjutnya, gambar selanjutnya. Seiring dengan berputarnya camshaft, kawan-kawan, cam loop akan menaikkan lifter dan plunger. Pergerakan ke atas dari plunger di dalam barrel akan menutup spill port terlebih dahulu dan kemudian fill port. Saat fill portnya menutup, langkah efektif dan penekanan bahan bakar pun akan dimulai. Oke, kita lanjut ke akhir dari penginjeksian alias nomor 3, bawah sebelah kiri. Nah, saat plunger mendekati ujung langkahnya di dalam barrel, slot pada plunger akan berhubungan dengan spill port. Hal ini akan mengakhiri langkah efektif pompa. Bahan bakar bertekanan tinggi di dalam barrel akan segera mengalir dari cam chamber melewati spill port, memasuki manifold dari pump housing. Nah, lanjut ke gambar terakhirnya, kawan-kawan, alias yang sebelah kanan bawah. Nah, tekanan naik dengan sangat cepat seiring pergerakan naik dari plunger hingga 15.000 psi. Saat tekanan di barrel mencapai 100 psi, check valve akan terangkat dari dudukannya sehingga memungkinkan bahan bakar untuk mengalir ke injection line, kawan-kawan. Nah, pada saat itu bahan bakar bertekanan tinggi di barrel akan segera mengalir dari chamber melewati spill port memasuki manifold pengisi. Mungkin itu saja sedikit yang dapat saya jelaskan, kawan-kawan, tentang ketentuan microfuel system. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf bila suara saya kurang jelas. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya bagi ini dapat berguna buat teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.